Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan praktikum rekayasa perangkat lunak, yang mana di sini kita bahas terkait dengan bab 1 ini adalah pengenalan proyek perangkat lunak. Nah, tujuan pembelajaran yaitu memahami tugas dalam rekayasa perangkat lunak seperti apa, tahapan-tahapan umum, kemudian tugas dalam tim pengembang perangkat lunak, dan sebagainya. Ini nanti yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Kemudian dasar teori, yaitu kalau kita lihat software atau perangkat lunak ini merupakan bagian dari dokumentasi terkait dengan persyaratan atau requirement, model desain, dan manual pengguna atau user guide. Itu kalau kita lihat dari suatu software atau bagian dari program komputer itu sendiri. Sedangkan ini kalau kita lihat dari rekayasa perangkat lunak atau software engineering adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahapan awal, analisa kebutuhan pengguna, requirement, ada specification, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, coding, testing, sampai dengan proses pemeliharaan sistem setelah digunakan. Ini berdasarkan Romi Satrion ya. Ini mendasarkan pada bukunya Ian Somerville juga. Ya, dan kalau kita lihat untuk definisi dari software itu sendiri, menurut versi IEEE dan ISO juga memiliki berbagai macam hal yang pada prinsipnya bersama ya. Kalau menurut IEEE definition ini, software ini adalah sebuah komputer program atau prosedur. Jadi program komputer ya, program komputer atau prosedur yang mana ini dihubungkan dengan suatu dokumentasi dan juga terkait dengan proses di dalam operation pada suatu sistem komputer itu sendiri. Sedangkan kalau kita lihat dari hal-hal yang lain termasuk dengan ISO ini sendiri, standar internasional ya, ini disebut dengan software itu adalah semacam kayak ada prosedur, ada komputer program atau code ya, kodenya, dokumentasi, dan hal yang terpenting lainnya yang terkait dengan sistem operasi pada suatu perangkat lunak itu sendiri. Ya, oke. Berikutnya di dalam software proses ini ya, software proses ini merupakan suatu kegiatan yang mana aktivitasnya ini termasuk dalam proses pengembangan atau proses evolusi ya, evolusi perangkat lunak atau disebut dengan SDLC, Software Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak, yang mana di situ ada mulai dari planning, analysis, design, implementation. Ini siklus umum seperti ini ya. Jadi siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Dan masing-masing fase ini kalau kita lihat ada mulai dari planning, perencanaan, mengapa dibangun sebuah sistem. Nah, ini harus ada hal yang mendasar ini. Maka di sini harus ada hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita mengidentifikasi nilai bisnis atau melakukan analisis kelayakan dalam suatu sistem. Ya, ini ketika kita tahapan planning. Kemudian ada analisis. Analisis ini yang perlu kita tekankan adalah who, what, when, where will the system be. Maksudnya adalah pada saat kita melakukan analisa, pengumpulan kebutuhan pengguna atau user requirement ini harus kita lakukan spesifikasi khusus. Ada sistem specification ya, sistem specification. Sehingga perlu kita perhatikan di sini adalah hal yang mendasar itu adalah siapa pengguna perangkat lunaknya, apa yang akan kita kembangkan, dan kapan yang kita implementasikan, dan bagaimana kita bisa membangun atau mengimplementasikan dari sistem yang sudah ada ini.
Desain ini adalah bagaimana ya, how will the system work, bagaimana sistem itu bisa bekerja dengan baik, bagaimana sistem itu bisa dijalankan. Desain ini termasuk dengan desain arsitektur, interface, dan sebagainya, termasuk dalam hal implementation, ada sistem delivery, ada testing, instalasi, maintenance, dan dalam hal-hal yang lainnya. Kemudian fase planning ini adalah mengidentifikasi bisnis value-nya atau mengidentifikasi nilai bisnis, biaya yang lebih rendah, keuntungan yang lebih tinggi seperti apa, kemudian ada analisis kelayakan. Ini jelas ini ada fase-fase termasuk dalam sisi teknis, ekonomis, dan organisasi, dan juga rencana. Nah, planning ini terkait dengan rencana kerja bagaimana. Dan juga menyusun yang terlibat dalam proyek itu seperti apa. Proyek di sini adalah proyek pengembangan perangkat lunak, yaitu kita harus mampu menyusun SDM yang terlibat itu seperti apa dan bagaimana prosesnya. Kemudian ada fase analisis. Nah, fase analisis ini berkaitan dengan proses pengumpulan kebutuhan pengguna, yang mana ini harus masing-masing mampu untuk menjawab terkait dengan siapa yang akan menggunakan sistem, apa yang akan sistem lakukan, kapan itu digunakan, dan sebagainya. Termasuk juga kita harus menyelidiki sistem saat ini bagaimana, mengidentifikasi perbaikan, mengembangkan, juga melakukan investigasi, identifikasi, dan pengembangan konsep untuk sistem yang baru. Nah, ini di dalam fase-fase di dalam perangkat lunak. Ya, untuk tugas pendahuluan, ini adalah pertama, kita lihat dulu ya narasinya. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari rangkaian prinsip perangkat lunak tadi, kalau kita lihat untuk menyelesaikan suatu masalah praktis dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari ini, pertama adalah lakukan brainstorming sebanyak mungkin untuk memunculkan ide permasalahan yang dibuat. Berarti harus melakukan studi literatur ya, mulai dari mana atau yang lainnya. Kemudian dari masalah masing-masing ide tersebut, buat sebuah draft tentang latar belakang dan permasalahan dari diangkatnya ide tersebut. Sekaligus solusi dari perangkat lunak yang akan dibuat seperti apa. Nah, ini tugas pendahuluan. Ya, jadi nanti masing-masing silakan melakukan identifikasi dulu, melakukan brainstorming, kira-kira masalah apa yang Anda temukan terkait dengan software itu sendiri. Kemudian setelah masalah ditemukan idenya tadi, silakan buat draft tentang latar belakang. Nah, latar belakang itu ya gambaran dari masalah itu seperti apa. Dari permasalahan itu gimana. Kemudian nanti akan muncul ide, kemudian dari situ nanti bisa Anda temukan solusi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan seperti apa. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Ya, ini ya. Untuk hari ini prakteknya itu ya. Jadi kita melakukan brainstorming. Kemudian kalau yang ini nanti aja dulu. Berarti kita fokus pada tugas pendahuluan dulu aja, yaitu melakukan identifikasi. Identifikasi ini kenapa kita bisa tahu? Anda bisa mencari literatur dari banyak hal. Tidak hanya dari satu literatur saja, silakan bisa banyak literatur. Kemudian silakan Anda melakukan untuk kira-kira masalahnya apa. Dan ini dilakukan individu. Ingat ya, ini individu. Nah, individu. Kemudian setelah individu, ini masih ada waktu sampai jam 8.10 ya, kalau yang kelas pagi, atau nanti kelas yang lainnya juga menyesuaikan. Karena video ini saya gunakan untuk kelas yang lainnya juga. Jadi nanti silakan ketika praktek ini berlangsung, Anda melihat video yang sudah saya create ini, kemudian nanti Anda amati, kemudian silakan Anda menentukan kira-kira materinya atau ide apa yang Anda temukan, dan ide ini harus ditambahkan latar belakang masalah tadi. Minimal ya, minimal latar belakang yang harus disiapkan di sini itu adalah paling enggak ada ya standar ada 2 halaman. Anda ketikkan 2 halaman A4 ya, nggak usah
ya spasinya biasa 1,5 itu aja, fontnya 12, Times New Roman itu aja. Jadi 2 halaman Anda tuliskan masalahnya apa, latar belakang ini, dan solusinya adalah ini. Dan ingat, ketika Anda menuliskan itu, jangan copy paste ya, copy paste dari internet begitu saja, tapi Anda harus bisa menulis menurut gaya penulisan Anda masing-masing. Jadi bukan langsung copy paste, masukkan di situ. Bukan ya. Jadi nanti Anda membuat itu. Kemudian pengumpulan terakhir itu adalah sama seperti sebelumnya, yaitu paling enggak sebelum perkuliahan berlangsung. Ya, sebelum perkuliahan berlangsung. Jadi itu. Jadi silakan Anda bisa mengkondisikan. Jadi Anda cukup mencari masalah apa, Anda bisa nyari di literatur yang ada, kemudian Anda tuliskan latar belakang dan solusinya bagaimana. Baik, itu dari saya untuk pembahasan terkait dengan praktek minggu ini. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, langsung aja ditanyakan melalui grup WA ya, melalui grup WA. Jadi seperti itu. Nanti pertanyaannya langsung aja melalui grup WA yang sudah kita buat, dan nanti harapannya Anda bisa memanfaatkan dari grup yang sudah ada itu, langsung tanyakan aja, atau boleh langsung telepon saya juga boleh. Baik, itu terima kasih. Mungkin itu materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.